Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Kirana Wulan. Di video kesempatan kali ini saya ditemani narasumber yaitu Kistrum Jaya. Kami akan berbincang-bincang, akan ngobrol, akan tanya jawab seputar perdukunan. Jadi beliau nanti bertanya, saya menjawab. Mungkin saya juga nanti bertanya, beliau menjawab. Belum ke sesi tanya jawab atau percakapan, buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung di channel kami. Semoga kita semua diberikan kemudahan, Amin. kelancaran, Amin. dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan tidak pula juga semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita yang Maha segalanya. Amin. Jadi apa yang mau ditanyakan Kistrum sama saya? Ya, jadi gini kan sekarang banyak orang yang tidak mempercayai dengan adanya dukun gitu ya. Nah, jadi saya mau bertanya tentang seputar perdukunan gitu ya. Nah, menurut Kang Jaka gitu kan, dukun itu apakah benar-benar penipu atau bukan gitu? Soalnya kan buat orang-orang yang kaum logika ya. Jadi dukun itu seolah-olah ya menipu gitu. Ada juga kan misalkan dukun yang ngobatinnya pakai trik sulap gitu kan, Ya, buat orang yang sakit tapi ngobatinya pakai sulap. sulap gitu. Nah, yang ditanyakan sama saya ya begitu, apakah dukun itu benar-benar ada yang asli, apakah ada yang palsu gitu. Ya, kalau dibilang semua dukun, Ya, semua dukun ini mah. kalau menurut saya sih ya mungkin ada Ya, yang dibilang dukun palsu ya, sama dukun asli, ya pasti betul. ada lah. Itu anggap aja itu oknum, Oh, oknum. ya kan? Ya, Nah, ya. anggap aja itu oknum. Jadi ada dukun misalkan yang tadi merusak citra dukun, ya kan? Nah, kalau dibilang di sini tertipu gitu kan. Nah, yang ngomong dukun tipu ini siapa? Apakah dia pernah ditipu sama dukun itu atau enggak? Atau hanya sekedar memponis? Memponis gitu ya. Gitu. Jadi kita jangan bilang dukun tipu. Nah, dia nipunya nipu dalam hal apa? Terus si pasiennya merasa tertipu enggak? Iya. Gitu. Nah, di sini nipu dalam hal apa? Ya mungkin ada juga gitu kan oknum kayak semacam yang suka menggandakan uang. Iya, betul. Nah, itu kan memang itu kebanyakan modus. Ya ujung-ujungnya memang uang kita digondol sama dia gitu kan. Iya. Digandakan, dalih-dalih digandakan kan ya banyak lah kalau yang kayak gitu mah memang kebanyakan memang penipu gitu. Kalau yang kayak gitu mah. Ya, tapi kan di sini kalau di tempat saya kan ilaharnya, kebiasaannya gitu kan. Biasanya yang disebut-sebut dukun itu kan kayak dukun-dukun apa namanya, bayi, ya kan, Yang dukun beranak. dukun beranak. Terus orang-orang yang suka ngobatin, gitu kan, itu kan disebut dukun juga, Iya. gitu. Nah di sini yang dikatakan dukun tipu, semua dukun tukang Tipu. tipu, itu kan hal yang nggak baik sebenarnya. Ya memang sih mungkin ada, bukan mungkin lagi, memang ada Ada. dukun yang tadilah kerjaannya mungkin emang dia spesialis nipu gitu kan, nipu pasiennya. Tapi ya mungkin ada juga yang benar-benar Asli dia gitu. itu menolong, membantu sesama. Itu mah masalah cara berbeda, jangan dipermasalahkan Oh, iya gitu. Mau betul. dia pakai cara trik sulap, mau pakai cara apapun,
yang penting dia tidak menipu Menipu. secara materi misal Hmm. gitu atau membodohi. Tapi di sini jika tujuannya untuk kesembuhan gitu Ya, kan, gitu. Kalau di tempat saya kan dukun itu kan ibaratnya tukang obatin lah gitu iya. kan. Orang pintar Nah misalkan itu jadi ngobatin. kita itu mau cara apapun gitu kan, mau bagaimana, yang penting tadi tujuannya untuk membantu orang yang sakit supaya Hmm. apa? Supaya cepat sembuh. Iya betul. Gitu kan, itu kan cara jalan kan gitu. Ya secara hakikatnya kan dari Tuhan, dari Allah gitu. Iya. Nah, jadi kan ya saya juga kan pernah dengar gitu kan soal dukun tipu. Jadi soal dukun tipunya kan kayak gini. Jadi ada orang kan yang berobat gitu kan, berobat ke dia. Tapi berobatnya kayak terus-terusan gitu. Misalkan nih kan kalau misalkan ke dukun kan pasti ada syarat-syaratnya. Misalkan kan harus beli ini, harus beli itu, terus harus ada maharnya kan gitu ya. Nah, itu apakah disebut dukun penipu? Apakah emang eh, kitanya harus mengeluarkan gitu? Apakah gimana? Ya kalau model mahar-mahar kan itu kan yang penting begini. Memang sih ada orang yang suka apa ngobatin kan Iya, gitu, ada yang ditarif, ditarif gitu. terus ada juga yang semacam jual apa namanya minyak, Iya, isim-isim tuh yang isim dari kertas ditulis-tulis dari pakai apa K5 wapak gitu. gitu kan. Iya, begitu. Itu dijual, ditarif, nih mahar sekian ya kan, selama pasiennya ridho Mm, itu kan sah-sah saja. iya, betul. Yang namanya orang dia dua ibaratnya usaha kan, usahanya dari seperti itu, yang penting tadi yang pasiennya itu ridho. Iya. Masalah sembuh atau tidak kan itu urusan belakangan, nggak tahu Hmm, kan gitu. Tapi di iya. situ cara, nah caranya gitu. Kecuali tadi yang jualan isim itu tadi semacam ini isim nih buat kekebalan. Misalkan nih ternyata pas begitu kita tes Nggak kebal, kena, misalnya nggak nggak kebal. kebal kan sobek. Nah itu baru Oh, penipu. penipu, iya. Itu kayak kita dikasih wirid, misalkan nih puasain Buat cewek misalkan gitu. pelet misal atau Pelet. ini buat kekebalan tapi dipuasain di wirid kan. Nah pas begitu kita dipuasain di wirid belum kita maharnya mahal misalkan, Hmm, kemudian kita tes ngado lewat ya iya, kan, betul. kena gitu, begitu kita bacok sobek ya kan, Hmm, luka. Nah berarti itu nipu, penipuan. baru Oh, disebut nipu itu. Tapi selama dia tidak melakukan hal seperti itu, apalagi yang sifatnya tadilah utamanya kan pengobatan kan. pengobatan ya kan, membantu orang yang sakit Sakit supaya cepat sembuh. cepat sembuh gitu. Nah Iya. itu di situ kan berbagai cara gitu. Kalau misalkan dia benar-benar menipu, menjanjikan gitu kan, Hmm, menjanjikan sembuh sembuh. dengan bayaran yang mahal, tapi nyatanya enggak. Nah itu Enggak. baru nipu Oh, iya betul. Oh, gitu. berarti itu dukun juga kan ada beberapa versi gitu kali ya. Ada Iya, yang kan ada yang diiming-imingi, diiming-imingi misalkan nih jarak beberapa minggu kan iya misalkan ditarget misal gitu. sehat lagi. Hmm. Nah, gitu kan. Soalnya kan saya juga emang sering dengar itu dukun yang kayak gitu. Soalnya kan banyak lah yang sering sharing ngobrol gitu kan tentang perdukunan. Nah, jadi saya penasaran gitu buat meyakinkan apakah dukun itu ada benar-benar yang asli gitu, apakah yang Ya ada yang namanya penipu di gitu. dunia ini kan Iya. berpasang-pasangan. Jadi ada benar, ada salah, Hmm. ada asli, ada Ada palsu, palsu ada gitu ya. ori, ada KW. Nah, Hmm. sama dukun apapun segala macam itu pasti ada berpasang-pasangan. Ya Iya. tinggal kembali kepada kitanya. Jadi kita harus benar-benar eh, selalu berhati-hati, harus jeli gitu, harus Iya. waspada ya kan gitu. Dan kita juga minta tolong harus sama orang yang pas. Yang pas gitu ya. Gitu ya. Kalau tukang ngobatin, misalkan nih ada syarat ini, syarat itu, nah itu kita harus berhati-hati Hmm. gitu. Yang namanya tukang ngobatin itu, yang benar-benar gitu kan, yang benar-benar bagus itu kan tidak dimahar, Iya, tidak tidak dimahal. ditarik gitu. Sama tidak membebani sama Iya, tidak yang membebani, sakitnya nggak ada gitu. syarat ini itu ya, syaratnya ya
orang yang sakit itu percaya, Hmm. bukan percaya bahwa si dukun itu bisa menyembuhkan, enggak, intinya dia percaya kepada metode atau tata cara atau pengobatan dia. Iya, iya, Gitu. betul. Bukannya kita percaya bahwa dia bisa menyembuhkan, bukan. Bukan ya, tapi tata caranya Tapi gitu. tata caranya atau metodenya gitu, Metodenya bahwa ya. orang ini bisa menjadi perantara kesembuhan Hmm. gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ciri-cirinya itu bisa dilihat apakah enggak? Jadi ciri-cirinya kayak gini misalkan bahwa dia itu misalkan dukun tipu. Nah, yang satu lagi misalkan dukun asli. Nah, ciri-cirinya biar ya orang-orang pada tahu bagaimana gitu kan supaya nggak kena tipu Ya kalau dukun asli sama dukun palsu. palsu, Iya, ya intinya begini, kalau yang benar-benar dukun asli, pertama kan dia itu tidak dimahar, iya, ya tidak kan? dimahar, Tidak dimahar, tidak membebani misalkan. terus dia itu tidak eh, banyak syarat. Syarat ya, betul betul. Syarat. Ya. Yang ketiga itu tidak menjanjikan kesembuhan. Iya betul. Itu kalau yang saya tahu. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalkan ada dukun yang misalkan nih banyak Syarat syarat, ini itu misalkan. dimahar, terus menjanjikan, Ya, nah itu kita harus berhati-hati. berhati-hati. Gitu. Ya, ya istilahnya biarpun dimahar, Ya, terus kalau si pasiennya berani, gitu, terus kemudian apalagi sembuh itu nggak masalah. iya betul. Kecuali tadi udah bayar mahal, terus Nah, dia itu menjanjikan ternyata nggak sembuh. nggak sembuh, nggak sesuai. Nah itulah baru disebut Dukun tipu. tipu. Iya. Misalkan nih dia dimahar mahal, ngobatin sekian, Hmm. misalkan dia jamin sembuh, nah tapi sembuh nggak masalah, Nggak masalah kalau misalkan benar-benar sembuh mah gitu ya. sembuh Iya. gitu. Tapi kalau di sini kalau misalkan nggak sembuh, nah itu dukun tipu kan, dia menjanjikan begini tapi Nggak sembuh misalkan. nggak sembuh. Iya. Gitu, yang terpenting kan sama-sama ridho. Gitu, jadi si pasiennya ridho, gitu, yang Iya. ngobatinnya juga ridho, gitu. Dari situ. Iya. Gitu ya. Jadi intinya mah kita mah ya kalau kita percaya silahkan, kalau kita nggak percaya jangan. Jangan ya. Bisa jadi hambatan juga itu Iya ya. jadi hambatan. Nah, kalau kita percaya nih, Pasrah lah udah intinya mah gitu. gitu. Kalau kita percaya ke dokter ya silahkan aja ke dokter kan. Iya. Gitu. Kalau kita percaya tentang hal-hal begituan mistis misalkan, Ke orang kita pintar. lari ke orang pintar cari yang pas. Yang pas ya. Gitu. Kalau kita percayanya masalahnya logika ya silahkan aja main logika ya kan. Ke dokter lah, ke ahli terapi misalkan atau apa yang kira-kira masuk logika Iya. misalkan gitu. Oh jadi ya semua penyakit itu jangan disangkut pautin gitu ya. Ya Misalkan iya, jadi ada masing-masing punya tata caranya gitu tata ya. cara jadi ada masing-masing Oh, bagian-bagiannya. bagian-bagiannya gitu. Misalkan ini bagian kedokteran ya harus ke dokter lah, jangan Ke ke dokter dukun kalau gitu. ke dukun. Jadi kan Oh, dukun-dukun ini kan yang dikatakan kalau di kampung ya iya, gitu. Jadi yang disebut dukun ini kan kadang-kadang kebanyakan kan yang disebut dukun itu kan orang-orang yang suka ngobatin. iya betul. Tapi di sini ngobatin yang non medis. Misalkan nih ada orang kena santet, Iya kena gangguan-gangguan. guna-guna, kena tenung gitu kan, kena sihir. Iya, Nah, itu gitu. Nah, kalau selain itu kan ada medis iya. gitu. Seperti itu. Hmm. Ada lagi. Udah segitu. Jadi intinya dulur-dulur ya, kalau kita percaya silahkan, kalaupun kita nggak percaya Ya silahkan. silahkan juga, bebas. Jadi kita itu jangan memaksakan dan jangan
menyamakan gitu, menyamaratakan. Kalau misalkan ada hal yang buruk, jadi jangan disamaratakan Nah, semua. Gitu, karena apa? Karena tidak semua dukun itu penipu, penipuan. begitu. Tidak semuanya. Gitu. Karena apa? Ada yang baik, pasti ada yang buruk, ada yang benar, pasti ada yang Yang salah. salah. Iya. Itu mah silahkan kembali kepada penilaian kita masing-masing. Gitu, kalau kita menilainya bagus ya silahkan, kalau kita menilainya buruk ya silahkan. Iya. Gitu, dan di sini juga saya hanya menjelaskan, bukan untuk supaya dipercaya, enggak. Silahkan, mau kalian menilai buruk terhadap dukun silahkan, mau menilai bagus silahkan kembali. Saya di sini saya tegaskan sekali lagi hanya menjelaskan. Saya tidak membela dukun ataupun membela siapapun gitu. Iya. Ini hanya sekedar mengedukasi lah. Hmm. Itu aja ya teman-teman. Dan buat yang percaya sama dukun, kita juga harus berhati-hati kalau mau minta tolong atau minta bantuan. Iya. Karena mungkin ya ada tadi oknum lah. Itu yang menipu, ada. Intinya harus selalu berhati-hati. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Buat yang sakit, semoga cepat sembuh, Amin. cepat sehat kembali. Amin. Dijauhkan dari dukun-dukun tipu, dukun-dukun yang suka membodohi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.